Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Froxy 17. Nama saya Irga Firmansyah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mobile app atau mobile programming, pengantar pemrograman mobile. Apa itu pemrograman mobile? Pemrograman mobile adalah seni menggunakan algoritma dengan bahasa pemrograman untuk membuat program komputer, atau mudahnya itu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menciptakan sebuah aplikasi mobile seperti yang ada di Android dan juga iOS. Jadi output dari pemrograman mobile dapat kita unduh dan kita install langsung di HP kita. Jadi outputnya itu nggak kayak website yang kita aksesnya itu melalui internet, browser seperti Chrome dan Microsoft Edge. Jadi nggak kayak gitu. Lalu syarat-syarat apa aja sih yang kita perlu atau kita siapkan sebelum kita belajar pemrograman mobile? Yang pertama ada pembelajaran dasar-dasar pemrograman, dasar-dasar pemrograman Java, konsep pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Kita harus paham OOP seperti apa itu yang digunakan Java. Tuh. Lalu ada spesifikasi PC atau laptop untuk yang mumpuni untuk belajar pemrograman mobile. Salah satunya RAM minimal 4GB dengan rekomendasi 8GB. Terus Intel untuk prosesornya menggunakan Intel Core i5 Gen 5 atau AMD A9. Rekomendasinya itu Intel Core i5 Gen 7 atau AMD Ryzen 3. Lalu untuk GPU-nya menggunakan VRAM 2GB, rekomendasi 3GB. Saya mendapatkan informasi ini di website resminya Android Studio. Lalu menggunakan sistem operasi Windows 64-bit. Untuk yang menggunakan sistem operasi Linux itu juga 64-bit. Gitu. Jadi jangan 32-bit. Semisal kalau kalian itu laptopnya itu masih 32-bit, usahakan untuk mengupgrade-nya karena tidak available di 32-bit. Lalu kita punya kipas atau PC di laptop agar tidak panas saat menjalankan program di mobile. Jadi takut menyiksa laptop kalian. Oke, selanjutnya materi apa saja sih yang bakal kita pelajari di pemrograman mobile? Ini yang pertama, kita akan mengenal pemrograman mobile seperti yang ada di video. Kedua, instalasi software dan package, emulator, dan lain-lain. Selanjutnya adalah memahami struktur project yang diberikan. Kemudian kita belajar tentang activity, kita akan belajar tentang XML dasar, kita akan belajar tentang activity life cycle, lalu kita belajar intent, layout, fragment, Android component, Android widget, dan SQLite sebagai database aplikasi kita yang akan kita buat. Berikutnya adalah tentang jenis perangkat mobile. Perangkat mobile memiliki beberapa perangkat atau golongan yang dibagi menjadi beberapa, antara lain handphone atau smartphone seperti yang bisa kita gunakan. Contohnya itu iPhone dan juga HP-HP Android seperti Oppo, Vivo, serta Infinix. Lalu yang berikutnya adalah komputer atau tablet seperti iPad, Mac, seperti itu, seperti Advan. Lalu yang ketiga adalah
alat baca elektronik atau e-reader yang biasa kalian temukan di search di Google. Tuh, untuk yang fungsinya itu seperti membaca buku elektronik. Nah, yang terakhir adalah smartwatch. Oke, kita lanjut ke sistem operasi atau OS. Operating System merupakan dasar dari sebuah perangkat sistem. Perangkat sistem pada perangkat mobile paling umum kita temukan adalah Android dan juga iOS. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi Android. Tuh. Nah, di sistem operasi ini ada beberapa, yaitu Android, iOS, serta Windows Phone. Android sendiri yaitu tentang yang pertama Android dibuat itu adalah INC atau Include. Tuh. Maaf kalau nggak tahu. Terus setelah itu beberapa hari atau berapa lama itu di-ACC oleh Google. Jadi akhirnya Android ini milik si Google gitu. Nah, Android sendiri itu berbasis Unix atau serta closed source dengan cara mengirimkan data ke produsen HP gitu. Kayaknya kita itu harus, misalnya HP kita ini Vivo. Nah, untuk menggunakan Android ini harus meminta izin ke Google terlebih dahulu agar bisa menggunakan sistem Android. Tuh. Untuk iOS itu ya terbuat dari Apple-nya sendiri itu. Untuk Windows Phone, handphone pertama yang menggunakan Windows yaitu Nokia Lumia kalau nggak salah. Nah, akhirnya seiring zaman kan Nokia itu turun pasarannya, jadi tinggal namanya saja yang Lalu berikutnya adalah jenis mobile development. Nah, ada beberapa 3 jenis mobile. Yang pertama adalah native, yang kedua hybrid, yang ketiga web. Untuk yang native merupakan aplikasi yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman tertentu untuk digunakan pada perangkat mobile dengan sistem operasi Android, iOS maupun mobile iOS lainnya. Yang terdapat IDE khusus dengan bahasa pemrograman yang khusus pula untuk membuat aplikasi natif. Jadi itu gampangnya untuk membuat aplikasi natif ini diperlukan bahasa pemrograman sendiri yang hanya digunakan atau hanya bisa dipakai di operasi sistem tersendiri, seperti contohnya itu aplikasi di Android. Nah, Android ini tidak bisa aplikasi natif ini tidak bisa diinstal di iOS, itu hanya bisa diinstal di Android itu saja. Jadi khusus untuk Android saja, iOS saja. Tuh, sedangkan aplikasi hybrid atau jenis mobile development hybrid yaitu menggunakan elemen dari aplikasi web dan natif dengan bantuan SDK atau Standard Development Kit. Pembuatan aplikasi mobil dengan development hybrid nantinya bisa berjalan di berbagai platform. Tapi kekurangannya itu ya ukurannya itu lebih besar daripada natif. Tuh. Tapi bisa digunakan atau bisa diinstal di semua platform, seperti bisa diinstal di Android, bisa diinstal di iOS itu. Lalu ada yang namanya jenis mobile development web. Nah, web ini itu seperti aplikasi yang diakses melalui browser seperti Chrome, lalu dan lain-lain itu. Perangkat mobile seperti browser view itu. Oke, sekarang kita sudah sampai di akhir video. Semoga video yang saya bagikan itu semoga mendapatkan ilmu untuk kalian dan juga dapat berguna untuk kedepannya nantinya. Nah, untuk video selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara
instalasi dan tutorial instalasinya beserta pemasangan JDK dan emulator ataupun via on device itu. Oke, sekian dulu dari saya. Bila ada salah kata, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.